我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah siap kan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Jangan lupa juga bagiin video ini ke kawan-kawan. Kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaolong yang mengajak Xiaoyan pergi. Xiaoyan pun mengangguk dan membungkukkan badannya sebelum akhirnya memberi hormat kepada Kaisar Ming. Setelah itu Xiaoyan pun mengikuti Xiaolong untuk masuk ke dalam celah. Begitu Xiaoyan memasuki celah, tekanan spasial yang kuat segera menekan Xiaoyan dan wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Tekanan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada tekanan lorong ketika Xiaoyan pertama kali datang ke benua ini. Sementara itu, Xiaolong pun melihat bahwa Xiaoyan dapat memasuki celah ruang ini dan itu benar-benar sudah sangat bagus. Dengan puas, Xiaolong pun segera melambaikan tangannya dan pelindung tipis segera mengelilingi Xiaoyan dan Xiaoyan pun menghela nafas lega. Adegan yang akrab di sekitarnya muncul di depan mata Xiaoyan. Bintang-bintang di seluruh langit tampak sangat indah dan tidak ada yang aneh di sekitar mereka. Tetapi titik bintang-bintang ini benar-benar luar biasa mempesona dan indah. Bersamaan dengan itu, Xiaolong pun tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan, api apakah yang Xiaoyan gunakan barusan? Pada saat ini Xiaolong sangat ingin tahu tentang api yang digunakan oleh Xiaoyan selama pertempuran. Oleh karena itu, ia pun segera bertanya dengan antusias kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah jenis api yang dikatakan secara alami dikandung di antara langit dan bumi di benua Doki. Ini adalah api yang berbeda dan Xiaoyan benar-benar beruntung bisa mendapatkan api tersebut. Ekspresi Xiaolong pun seketika berubah dan ia segera mengerutkan keningnya. Ia segera meraih lengan Xiaoyan dan semangat juangnya benar-benar mengabaikan perlawanan semangat juang Xiaoyan dan mengalir langsung ke dalam tubuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu ia pun mengangguk dan bergumam bahwa hal itu memang benar. Tindakan itu pun seketika membuat Xiaoyan merasa bingung dan bertanya apa yang terjadi. Xiaolong segera berkata sebenarnya apa yang dimiliki di tubuh Xiaoyan bukanlah apa yang Xiaoyan sebut dengan api yang berbeda. Bagaimana mungkin dunia yang seperti itu menghasilkan api yang kekuatannya seperti itu? Xiaoyan pun tercengang dan bertanya dengan ragu, bukankah api aneh ini terintegrasi oleh energi langit dan bumi? Xiaolong pun kemudian tersenyum dan berkata api aneh di tubuh Xiaoyan itu sebenarnya adalah api langit di benua ini. Namun keberadaan dan kekuatan api itu telah berkurang. Xiaoyan pun dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Xiaoyan pun segera bertanya asal dari api aneh tersebut. Selain itu, sepertinya yang dikatakan oleh leluhur kekuatan api aneh ini telah berkurang dan mengapa masih begitu menakutkan? Xiaolong pun segera menarik kembali jubah di lengannya dan merentangkan lengannya. Seketika ada bekas luka bakar yang besar dan Xiaoyan pun seketika tampak terkejut. Xiaoyan menyadari kemampuan pemulihan tubuh Kaisar Petarung Bintang 3 benar-benar sangat kuat. Namun bagaimana bisa bekas luka bakar seperti ini muncul di tubuh Xiaolong? Xiaolong pun segera berkata bahwa bekas luka bakar ini disebabkan oleh api yang berada di tangan Xiaoyan. Selain itu, beberapa api aneh di tangan Xiaoyan itu sebenarnya hanya satu. Di benua Dodi orang menyebutnya Skyfire dan Skyfire di tangan Xiaoyan sebenarnya adalah Skyfire yang menduduki peringkat pertama dalam keluarga Xiao. Sementara itu 20 Skyfire teratas di seluruh benua disebut dengan api suci kekacauan. Xiaoyan pun terkejut saat ia pertama kali mendengar istilah ini. Api yang berbeda awalnya berasal dari api langit yang sama, namun mengapa tidak ada tanda fusi saat mereka berkumpul bersama? Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sedikit bingung. Akhirnya dengan goyangan telapak tangannya sekelompok api yang menyilaukan segera muncul kembali di tangan Xiaoyan. Setelah melihatnya, Xiaoyan pun bertanya kepada Xiaolong mengapa api surgawi terbagi menjadi begitu banyak api. Menanggapi hal itu, Xiaolong pun menghela nafas dan berkata berbicara mengenai api aneh yang berada di tangan Xiaoyan. Ia khawatir bahwa itu juga semacam takdir.
Adapun mengapa api terbagi menjadi begitu banyak, itu harus dimulai dengan keburukan dari keluarga. Namun pada saat ini mereka tidak punya waktu dan harus bertemu dengan tetua kedua terlebih dahulu. Xiaolong akan memberitahu Xiaoyan nanti jika ada waktu dan kesempatan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaolong pun pergi diikuti dengan Xiaoyan. Di sepanjang jalan, Xiaoyan melihat bangunan yang indah dan tinggi dan bahkan tatanannya semua terbuat dari bahan kristal yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan. Xiaolong pun memperkenalkan bangunan-bangunan yang berbeda ini kepada Xiaoyan. Hal ini termasuk dengan aula lelang, aula keterampilan bertarung, aula sekolah, dan berbagai aula yang sedikit membuat Xiaoyan tersepona. Bangunan paling megah di tengah kota ini secara alami adalah bangunan utama kota, yakni kuil klan Xiao. Semakin mereka memasuki aula, ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti dan pemandangannya makmur. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya keterkaitan hubungan darah di antara semua orang. Banyak anggota dari klan yang memandang Xiaoyan yang mengikuti Xiaolong. Satu persatu di antara mereka pada saat ini melemparkan pandangan yang aneh kepada Xiaoyan. Xiaoyan saat ini juga merasakan sepertinya orang-orang ini benar-benar sangat penasaran kepada dirinya. Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain tersenyum dan menggelengkan kelapanya dan mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya. Xiaoyan pun lanjut mengikuti Xiaolong hingga mereka ke aula di tengah gedung. Begitu Xiaoyan memasuki aula, beberapa aura kuat bergegas menuju ke wajah Xiaoyan. Kekuatan spiritual Xiaoyan tidak bisa menahan gemetar karena aura ini bahkan tidak sebanding dengan Kaisar Ming. Pada saat ini ada beberapa lelaki tua yang duduk di aula dan Xiaoyan pun melihat sekelilingnya. Xiaoyan pun segera memberi hormat dan berkata bahwa Xiaoyan memberi penghormatan kepada semua leluhur. Beberapa lelaki tua semuanya memandangi ke arah Xiaoyan dan salah seorang lelaki tua yang duduk di tengah pun segera tersenyum. Ia pun segera melambaikan jubahnya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan dan silahkan duduk. Nama lelaki tua itu adalah Xiaoli dan ia adalah tetua senior di antara klan Xiao, tetapi ia bukan leluhur pertama dari klan Xiao. Leluhur keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Alasan mengapa keluarga Xiao dianggap sebagai salah satu dari kelompok etnis terbaik di Dizhou, semua itu adalah karena leluhur keluarga Xiao ini. Tanpa leluhur ini, keluarga Xiao tidak akan mampu untuk menjadi sangat makmur pada saat ini. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa mengerikan kekuatan yang dimiliki oleh leluhur ini. Namun, pada saat ini tidak ada yang pernah melihat leluhur tersebut selama 500 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi berlatih. Sekarang di antara anggota klan Xiao, Xiaoli adalah yang tertinggi di atas Xiaolong dan ia yang memutuskan segalanya di klan Xiao. Sementara itu Xiaoyan juga tidak menunda dan segera berjalan ke tempat yang paling dekat dengannya sebelum akhirnya Xiaoyan pun duduk. Di sisi lain, Xiaolong pun mendekati Xiaoli dan membisikkan sesuatu di telinga Xiaoli. Xiaoli pun seketika mengerutkan kening, namun akhirnya ia pun segera pulih. Setelah itu Xiaolong pun berbalik dan ia segera duduk di sisi kanan Xiaoli. Tetua Xiaoli pun segera tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia menyambut Xiaoyan di benua Dodi atas nama klan Xiao sebagai penguasa klan Xiao. Xiaoyan pun buru-buru menjawab dengan berterima kasih kepada leluhur tersebut. Pria tua tersebut pun segera bertanya dengan suara yang dalam ke arah Xiaoyan. Ia berkata tentu Xiaoyan mengetahui bahwa ia memiliki api kekacauan suci di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mengangguk dan seketika teringat di perjalanan di mana Xiaoyan dijelaskan mengenai Chaos Holy Flame dari Xiaolong. Sementara itu mendengar kata-kata Chaos Holy Flame, semua tetua yang berada di aula pun seketika bergetar. Mata mereka tiba-tiba menjadi panas setelah mendengar perkataan dari tetua ini. Semua tetua saling memandang dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Bersamaan dengan itu, akhirnya semua orang pun seketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, tetua Xiaoli pun berdiri dan berkata kepada para tetua. Ia mengajak para tetua untuk pergi terlebih dahulu karena Xiaoyan dan dirinya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Semua orang mengerti bahwa itu pasti terkait dengan api suci kekacauan milik Xiaoyan termasuk juga Xiaolong. Akhirnya mereka pun segera berdiri dan menjawab dengan hormat sebelum akhirnya mereka segera mundur satu demi satu. Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan dan Xiaoli yang berada di dalam aula ini.
Xiaoli pun berjalan ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara yang lembut. Ia berkata, apakah Xiaoyan tahu kondisi Chaos Saint Flame di tubuh miliknya? Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa leluhur Xiaolong baru saja memberitahu junior ini. Tetapi junior ini masih belum begitu mengerti mengenai informasi inti api suci kekacauan ini. Xiaoli pun mengangguk tersenyum dan berkata bahwa api suci kekacauan ini memang memiliki banyak rahasia. Sekarang Xiaoyan adalah pemiliknya dan Xiaoyan harus mengetahui beberapa hal tentang api suci kekacauan ini. Seberkas sinar pun segera melesat ke arah alis Xiaoyan. Adegan pengkhianatan sesepuh pertama dari klan Xiao ribuan tahun yang lalu pun tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan pada saat ini. Pada saat itu tetua ini adalah pemilik api suci kekacauan dan ia sangat ambisius dan mencoba mencaplok seluruh klan Xiao. Ia pun berusaha untuk mendapatkan api suci kekacauan. Beruntung api suci kekacauan ini dapat kabur. Ia pun berhasil kabur setelah para tetua merobek kehampaan setelah mereka semua menghancurkan diri masing-masing. Selain itu tidak diketahui mengapa api suci kekacauan ini dibagi menjadi berbagai doki. Setelah api suci kekacauan melarikan diri, api suci ini pun tidak diketahui keberadaannya. Tetapi karena api suci kekacauan ini tidak mendapat dukungan dari origin Ki Kaisar, pada akhirnya kekuatannya pun secara bertahap mentirek. Pada akhirnya kekuatannya pun secara bertahap melemah. Seiring berjalannya waktu, api suci kekacauan akan terus memperkuat kemampuannya sendiri setelah menyerap sumber energi Kaisar di benua Dodi. Ketika tumbuh ke tahap tertentu, itu akan memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan kemampuan api langit yang sangat kuat. Api suci kekacauan ini merupakan Skyfire yang sangat terkenal di benua Dodi. Pada zaman kuno, api suci kekacauan berada di peringkat ke-18 di peringkat Skyfire di benua Dodi. Hal itu merupakan keberadaan yang benar-benar cukup menakutkan. Klan Xiao memiliki total 3 Skyfire yang sudah merupakan pencapaian yang cukup bagus di antara klan Dizhou. Api surgawi telah didambakan oleh kekuatan sekitarnya akhir-akhir ini. Tetapi klan Xiao selalu menjadi klan kuno dan memiliki beberapa informasi perlindungan klan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Inilah mengapa banyak orang yang tidak berani bertindak gegabah di depan klan Xiao. Informasi tentang api suci kekacauan pun terus mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Setelah Xiaoyan melihat semua ini, Xiaoyan pun seketika sangat tersentuh. Tampaknya musuh terbesar dari klan Xiao di masa lalu adalah api aneh yang berada di dalam tubuhnya. Setelah banyak informasi yang masuk ke dalam kelapa Xiaoyan, pada akhirnya Xiaoyan pun kembali membuka matanya. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa semua api yang aneh yang berhasil ia kumpulkan di benua Doki sebenarnya adalah api langit di benua Dodi. Jika semua api aneh di tubuhnya menyatu menjadi apa yang disebutkan barusan, maka itu akan menjadi api suci kekacauan yang sangat menakutkan. Sementara itu, Xiaoli pun tersenyum dan segera berkata karena Xiaoyan sekarang tahu tentang hal itu, maka untuk api suci kekacauan di dalam tubuhnya, Xiaoyan harus menggalinya sendiri. Sementara Xiaoli pada saat ini paling banyak hanya bisa membimbing Xiaoyan. Sekarang Xiaoli akan mengajak Xiaoyan ke suatu tempat dan tentu Xiaoyan pasti akan sangat mengenali tempat tersebut. Xiaoyan pun terkejut sebelum akhirnya mengangguk dan ia berpikir bahwa ia baru saja datang ke tempat ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan mengenali tempat yang berada di sini? Akhirnya keduanya pun berjalan keluar dari aula dan terbang dengan kecepatan lambat. Di tengah perjalanan, Xiaoli sedang bermain dengan 2 bola kecil di tangannya, tetapi bola kecil ini memancarkan aura yang aneh. Xiaoli pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata apakah Xiaoyan pernah melihat benda itu sebelumnya. Xiaoyan pun segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoli sebelum akhirnya Xiaoyan pun langsung terkejut. Tidak jauh dari sana, sebuah pagoda emas tergantung di langit. Xiaoyan melebarkan matanya dan perlahan berkata dengan heran. Xiaoyan pun segera berkata, bukankah ini adalah pagoda pemurnian Qi Tianfen? Bagaimana bisa pagoda ini berada di sini? Xiaoli pun tertawa dan berkata dengan tenang sepertinya Xiaoyan telah mengangkat menara ini ke sini. Setelah tetua Xiaoli berbicara, mereka pun telah sampai di depan menara pemurnian Qi. Hati Xiaoyan pun bergetar setelah menyadari bahwa ini adalah spiritual. Xiaoyan pun kembali berpikir dan bertanya-tanya mungkinkah itu adalah Fallen Heart Flame yang jatuh yang tertinggal pada saat itu.
Namun jika hal itu memang benar, mengapa pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan aura dari Fallen Heart Flame? Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan sedikit bingung. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak mengerti mengapa pagoda emas ini tiba-tiba berada di hadapannya. Xiaoyan pun melihat ke menara dengan hati-hati. Dari penampilannya itu memang menara pemurnian Qi pembakaran langit di Akademi Jianan. Xiaoyan pun memutuskan untuk melangkah maju lagi dan dengan lembut meletakkan tangannya di menara. Ketika tangan Xiaoyan sedikit menyentuh badan menara, tiba-tiba cahaya menara besar di depannya bergetar dan menyusut. Xiaoli yang berdiri di belakang Xiaoyan juga sedikit terkejut, tetapi ia masih bermain dengan dua bola kecil miliknya. Sementara itu, Xiaoyan memandangi menara kecil yang mengambang di depan matanya. Xiaoyan perlahan-lahan memegang menara kecil itu di tangannya dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Xiaoyan memegang benda ini di tangannya, aura yang sangat kuat pun segera menyebar di hati Xiaoyan. Hati Xiaoyan seketika mulai bergetar dan ia bergumam bahwa menara ini benar-benar luar binasa. Selain itu, menara ini dapat menyusut dan dibawa kemana-mana. Hal ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan pada saat ini. Di tengah kegembiraan dan keterkejutannya, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sangat bingung di dalam hatinya. Xiaoyan masih bertanya-tanya apakah menara ini adalah menara pemurnian Qi yang berada di Akademi Jianan. Jika demikian, bagaimana mungkin bisa sampai ke benua Dodi? Jika benda ini bukan menara pemurnian Qi, bagaimana itu bisa persis sama dengan menara pemurnian Qi di Akademi Jianan? Sementara itu di sisi lain, Xiaoli pun segera bertanya, menara apakah ini? Xiaoli pada saat ini benar-benar terdiam. Menara ini dan Xiaoyan datang ke benua Dodi pada saat yang sama dan mereka datang langsung ke klan Xiao. Ketika mereka muncul, semua orang di klan benar-benar sedikit terkejut. Karena mereka semua berasal dari benua Doqi, Xiaoli juga berpikir bahwa hal ini mungkin mengikuti Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan menggelengkan kelapanya tanpa daya menghadapi pertanyaan dari Xiaoli. Menara ini tampaknya adalah pagoda pemurnian Qi pembakaran langit. Tetapi aura yang memancar di menara itu tidak dimiliki oleh pagoda pemurnian Qi pembakaran langit. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiaoyan terlihat bingung. Melihat Xiaoyan yang linglung, Xiaoli pun tersenyum dan berkata agar Xiaoyan melupakan permasalahan ini dan jangan bingung. Menara ini sepertinya ditakdirkan untuk Xiaoyan dan Xiaoyan dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan. Xiaoyan mungkin tidak terbiasa dengan dunia aneh ini dan yang terbaik saat ini sepertinya Xiaoyan harus pergi dan beristri jahat terlebih dahulu. Xiaoyan pun mengangguk dan menyingkirkan menara yang berada di tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan pun tiba-tiba teringat sesuatu. Menghadapi serangkaian hal yang tidak dapat dipercaya saat pertama kali datang ke benua ini, mungkin lelaki tua di hadapan Xiaoyan ini dapat menjelaskan kebingungan Xiaoyan. Xiaoyan pun meminta Xiaoli untuk menunggu sebentar karena ia akan bertanya. Xiaoyan pun berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia tanyakan pada leluhur. Xiaoli pun melambaikan tangannya mengisyaratkan Xiaoyan untuk berbicara. Xiaoyan pun segera bertanya bahwa ia ingin tahu bagaimana leluhur bisa tahu tentang kedatangan Xiaoyan. Xiaoyan merasa serangan diam-diam kemarin benar-benar membuat Xiaoyan merasakan sangat kebingungan. Sementara itu Xiaoli pun melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat waspada sebelum akhirnya ia pun segera tersenyum. Xiaoli pun segera berkata, mungkinkah Xiaoli tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keturunannya? Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa ia merasa sedikit bingung terlebih lagi dengan serangan tiba-tiba yang menyergapnya ketika ia baru saja datang. Ekspresi Xiaoli pun berubah jelek setelah ia mendengar Xiaoyan menjelaskan mengenai serangan tersebut. Xiaoli pun segera bertanya apakah Xiaoyan mengetahui siapakah sosok yang menyerang Xiaoyan. Mengapa Xiaolong tidak memberitahukan mengenai serangan tersebut kepada dirinya? Pada saat ini Xiaoli benar-benar terkejut karena hanya para tetua dari klan Xiao saja yang tahu tentang keberadaan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa yang menjemputnya bukanlah Xiaolong melainkan Kaisar Ming. Oleh karena itu Xiaoyan juga tidak tahu apakah Kaisar Ming menceritakan permasalahan penyerangan tersebut kepada leluhur Xiaolong. Namun apa yang disebutkan oleh Kaisar Ming, orang-orang itu berasal dari sekte iblis Yi yang disebut dengan Tuan Yi. Xiaoli pun terkejut dan berkata bahwa itu memang benar dirinya. Tanpa diduga orang itu benar-benar berani untuk menyerang anggota klan Xiao.
Xiaoli pun berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Leluhur Xiaoli segera berkata bahwa ia akan menangani permasalahan ini dan Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini yang terbaik untuk Xiaoyan adalah tidak keluar dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, ia akan mengirim seseorang untuk membawa Xiaoyan keluar dan berlatih setelah pendaftaran Xiaoyan selesai. Xiaoyan pun mengangguk dan butuh beberapa saat untuk memahami ketika ia datang ke benua ini. Xiaoyan pun memikirkan kembali Xiao Xuan dan buru-buru bertanya kepada leluhur Xiaoli. Xiaoyan berkata bahwa ada satu lagi hal yang harus ia lakukan pada saat ini. Xiaoyan ingin bertanya kepada leluhur jika hanya ada satu jejak jiwa, apakah itu dapat dihidupkan kembali? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xiaoli pun sedikit mengerutkan keningnya. Ia pun membelai janggutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia berkata jika hanya ada satu jejak jiwa yang tersisa, maka hal ini tidak akan mudah. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah orang ini sangat penting. Xiaoyan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata bahwa orang ini juga anggota dari keluarga Xiao. Orang ini telah membantu Xiaoyan hingga ia mampu mencapai ke tingkat Dodi. Namun pada akhirnya hal tersebut pun menyebabkan jiwa dari orang itu tersebar. Oleh karena itu, apakah leluhur Xiaoli memiliki jalan keluar? Xiaoli pun mengangguk dan berkata bahwa memang masih ada jalan, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Xiaoyan seketika merasa sangat gembira setelah mendengar bahwa masih ada jalan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Jika bukan karena leluhur Xiao Xuan, mungkin Xiaoyan tidak akan sampai ke tempatnya saat ini. Xiaoyan pun segera bertanya dengan penuh semangat metode apakah itu. Xiaoyan akan berusaha menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan dengan segala cara. Mendengar nama Xiao Xuan, leluhur Xiaoli pun merasa bahwa nama ini begitu akrab. Tetapi pada saat ini ia masih tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Xiaoli pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa hanya ada satu cara untuk melakukan hal tersebut. Xiaoli pun lanjut bertanya apakah Xiaoyan mengetahui tentang klan Yao. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan yang sangat mengetahui klan Xiao pun buru-buru menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah ada juga klan Yao di benua Dodi. Xiaoli pun mengangguk dan berkata tentu saja dan hanya klan Yao lah yang bisa membantu. Namun pada saat ini leluhur Xiaoli tidak tahu apakah mereka mau membantu Xiaoyan atau tidak. Xiaoli pun segera menjelaskan bahwa klan Yao berada di bagian barat daya di daerah ini. Ia pun lanjut bertanya apakah Xiaoyan terburu-buru atau tidak. Berapa banyak orang yang harus ia kirim untuk pergi bersama Xiaoyan pada saat ini? Xiaoyan pun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa hal itu tidak perlu. Xiaoyan masih ingin mengandalkan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Xiaoli pun mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya, maka hari ini Xiaoyan harus kembali beristirahat terlebih dahulu. Leluhur Xiaoli akan mengirimkan seseorang untuk mengantar Xiaoyan ke kediamannya. Setelah Xiaoli mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba ruang di sana pun bergetar. Ada warna aneh yang muncul di mata Xiaoyan. Pada saat ini, seseorang berlari dengan cepat dengan wajah yang sangat jelek. Ia pun segera berlutut dengan satu kaki dan melaporkan sebuah kejadian kepada Xiaoli. Ia berkata bahwa segel pilar Phantom Beast bergetar hebat. Ia meminta leluhur Xiaoli untuk pergi dan melihat hal tersebut. Wajah Xiaoli yang tadinya tersenyum pun saat ini tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ekspresinya seketika berubah dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera merobek ruang kosong. Melihat leluhur Xiaoli yang pergi, Xiaoyan pun akhirnya mengikuti di belakangnya. Singkat cerita, hanya dalam beberapa detik mereka pun telah sampai di bagian ujung paling kanan dari klan Xiao. Beberapa pilar besar di langit dapat dilihat di kejauhan yang masing-masing bergetar. Pilar-pilar ini bergetar seolah-olah telah dirangsang oleh sesuatu. Ruang mulai bergetar hebat dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Xiaoyan pun seketika terkejut dan kekuatan spiritual segera melonjak keluar di tengah alisnya seperti air pasang. Pada saat ini Xiaolong dan beberapa tetua lain juga telah bergegas mendekati area tersebut. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun bergegas dengan sembrono dan tangannya dengan cepat memadat. Energi spiritual Xiaoyan segera mengalir ke arah pilar langit tersebut. Dalam sekejap, seluruh langit pun diselimuti energi pertempuran yang warna-warni.
Namun pada saat ini pilar ini pun mulai memancarkan semacam tekanan yang sangat kuat dan semakin kuat. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan tekanan ini, tetapi tekanan ini tidak berguna baginya. Tekanan ini pun mengakibatkan ekspresi Dodi bintang 1 biasa berubah secara drastis. Mereka tidak tahan lagi dengan tekanan ini sebelum akhirnya menjauh mundur. Hanya Xiaoyan seorang Dodi tahap awal bintang 1 yang sepertinya tidak merasakan tekanan ini. Melihat tekanan yang sangat kuat ini, Xiaoyan pun merasa terus ingin maju mendekat. Beberapa tetua dari keluarga Xiao bergegas maju satu demi satu. Aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti langit dan mereka menggunakan semangat juang mereka untuk menstabilkan pilar batu ini. Sementara itu di tengah berkas cahaya ada kelompok cahaya. Pusaran besar terbentuk di kelompok cahaya dan pusaran masih mengembang. Ada aura yang sangat kuat di pusaran ini yang semakin mendekat. Setelah merasakan kekuatan dari aura ini, Xiaoyan sebenarnya memiliki perasaan yang akrab. Suasana di seluruh ruang klan Xiao tiba-tiba menjadi tegang dan kerumunan gelap segera menyerbu masuk. Para sesepuh pun segera berteriak bahwa akan ada sesuatu yang keluar. Mereka pun segera bergerak dan sangat ingin melihat aura apakah yang begitu luas ini. Sementara itu di sisi lain tiba-tiba cahaya kemasan meledak dari udara dan langsung menuju ke langit. Tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika melonjak hebat. Bersamaan dengan itu Yiwa tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan dan melayang di samping bahu Xiaoyan. Melihat cahaya kemasan ia pun bergumam bahwa itu adalah 9 naga guntur emas misterius. Mendengar perkataan dari Yiwa, Xiaoyan pun terdiam sejenak. Xiaoyan pun berpikir mungkinkah ini adalah naga guntur dengan kecerdasan spiritual yang telah ia kumpulkan. Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah benda ini juga muncul dengan Xiaoyan. Memikirkan semua hal ini, Xiaoyan pun merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sebelumnya Xiaoyan masih dibingungkan oleh pagoda pemurnian ki pembakaran langit, tetapi saat ini itu adalah 9 naga guntur emas yang mendalam. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah lagi yang akan terjadi selanjutnya. Berapa banyak lagi hal yang akan muncul di benua ini yang berkaitan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain seekor naga emas menerobos langit dan naga besar itu berkilauan dengan guntur emas yang menyilaukan. Di sisi lain semua tetua juga terkejut dan hampir berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah 9 naga guntur emas yang misterius. Setelah naga guntur keluar, ruang di sekitarnya akhirnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Setelah naga guntur ini berputar-putar di udara selama 1 minggu, ia pun akhirnya berhenti perlahan. Sosok naga pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan menatapnya dengan tenang. Xiaoyan juga sepertinya merasakan panggilan dari hatinya dan sosoknya segera naik ke langit. Di sisi lain Xiaoli pun terkejut melihat adegan ini. Ia bertanya-tanya apakah Xiaoyan mengetahui asal-usul dan kekuatan 9 naga guntur emas misterius. Selain itu, 9 naga guntur emas misterius ini tampaknya memiliki kebijaksanaan. Selain itu, jika 9 naga guntur emas misterius ini muncul di luar, ia khawatir itu akan segera menarik banyak alkemis. Daya pikat 9 naga guntur emas misterius ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan kepala besar Thunder Dragon perlahan bersandar di tangan Xiaoyan. Seolah-olah ia telah menemukan inangnya sendiri dan seolah-olah ia sedang bersenang-senang. Cahaya keemasan pun tiba-tiba menyusut dan melayang di udara. Tubuh naga sepanjang hampir 100 meter sudah lama menghilang. Pada saat ini itu berubah menjadi bocah lelaki yang tampak berusia 7 atau 8 tahun yang perlahan-lahan mendarat di samping Xiaoyan. Bocah laki-laki itu memiliki 2 alis emas dengan sepasang mata yang juga berwarna emas. Ada cahaya keemasan yang belum sepenuhnya menghilang yang masih bersinar di tubuh telanjangnya. Perubahan mendadak ini seketika membuat Xiaoyan merasakan cukup emosional. Xiaoyan teringat ketika ia membantu naga guntur untuk mengumpulkan roh pada saat itu. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan membuat Thunder Dragon merasakan rasa terima kasihnya dan datang ke benua Dodi untuk Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tidak hanya Xiaoli tetapi semua anggota keluarga Xiao melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya di depan mereka.
Mereka pun bertanya-tanya keberuntungan macam apa yang dimiliki oleh bocah Xiaoyan ini. Sementara itu Xiaoyan pun perlahan turun dengan menggendong anak tersebut di belakangnya. Xiaoli seketika maju selangkah dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Anggota keluarga Xiao lain juga mengikuti dan datang satu persatu untuk memberi selamat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum dan melambaikan tangannya tanpa daya. Nyatanya Xiaoyan sendiri juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Lama-kelamaan Xiaoyan yang tidak tahan dengan pandangan orang-orang ini pun segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoli. Xiaoyan segera berkata jika tidak ada hal lain maka Xiaoyan akan kembali terlebih dahulu. Xiaoli pun mengangguk dan diam-diam memuji Xiaoyan di dalam hatinya. Akhirnya sosok Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan mereka semua.